untuk minggu ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca firman Tuhan secara responsorial. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Allah. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Shalom. Selamat Minggu bagi kita semua. Kuartal Jemaat HKBP Cakung, Resort Cakung, Minggu 15 Juni 2025. Topik memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kuartal pertama, nama minggu sesuai dengan kalender tahun Gerejawi. Nama minggu dan topik minggu ini adalah Minggu Trinitatis, yang artinya Tritunggalan Allah, dengan topik minggu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang kedua, persembahan amplop. Hari ini Minggu 15 Juni 2025 kita mengumpulkan persembahan dalam amplop untuk persembahan kasih kepada Sintua Bunda Bakti Inang Sintua Veronica Buru Siregar dalam 3 kali ibadah. Marilah kita memberi dengan sukacita. Yang ketiga, berita kelahiran. Pada hari Kamis 5 Juni 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak putra di keluarga RM Manik Inang Buru Simanusong, Ui Galatia. Anak dan orang tua dalam jalan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 15 Juni 2025 telah diterima menjadi jemaat baru di Gereja HKBP Cakung, Resort Cakung, yakni keluarga Hendro Aribowo Silalahi Inang Nora Jayati Boru Raja Duku dari Dwi Kana, pindah dari HKBP Pejuang Resort Parangmalung, Distrik 19 Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut menjadi jemaat yang berbakti bagi gerejanya. Yang kelima, pendaftaran pelajar CV reguler tahun ajaran 2025-2026. Mulai hari ini, Minggu 15 Juni 2025 telah dibuka pendaftaran pelajar CV reguler tahun ajaran 2025-2026. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Sintua masing-masing untuk meminta surat pengantar dari Sintua dengan membawa fotokopi akte lahir dan akte baptis yang akan diserahkan ke sekretariat gereja. Yang keenam, pertanyaan WIB. Pada hari Selasa 17 Juni 2025 pukul 19.30 di rumah keluarga Nyonya Sintua Utahaya Inang Boru Sidauro, alamat Aula Gereja Dwi Bethlehem, yang berkhotbah Inang Pendeta Darna Jumbantobi STH. Dan pada hari Rabu 18 Juni 2025 pukul 19.30 akan dilaksanakan pertanganan WIB di rumah 1 keluarga Nyonya Siregar Boru Silalahi, alamat PPD di Parcakung Dwi Galatia, yang berkhotbah Inang Pendeta Darna Jumbantobi STH. Yang kedua, di keluarga J. Manihuru Inang Berulingga, alamat Kabupaten Wih Ebesus, yang berkhotbah Aman Sintua E. Simajuta. Yang ketiga, di keluarga H.A. Silalahi Inang Boru Raja Duku, alamat Baru Green Garden Blok C nomor 16 nomor 18, Robotan Wih Kana, yang berkhotbah Amang Sintua H. Sinaga. Yang keempat, di keluarga Sahat P. Nenggolan Ibu Metina Boru Siangguri, alamat Rawa Kuning RT 6 RW 16 nomor 113, Masjid Al-Komariah Rumah Nibu Wi Jeriko, yang berkhotbah Inang Sintua M. Boru Banyuning. Yang kelima, di rumah keluarga Nyonya Sintua J. Sitinjak Inang Boru Haritonang, alamat Jalan Sultan Agung RT 05 RW 04 nomor 21 Rawapasu Medan Satria Bekasi Wi Emmaus, yang berkhotbah Am Pendeta Dia Gunardo Raja Duku STH. Dihimbau kepada seluruh jemaat di WIB tersebut agar mengikuti pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, pelatihan workshop database dan penyeragaman laporan keuangan Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat yang
dikeluarkan dari kantor distrik 8 DKI Jakarta mengenai pelatihan dan workshop database dan penyerahan laporan keuangan, maka Gereja HKBP Cakung Resort Cakung akan menugaskan pimpinan jemaat, sekretaris kuliah, bendara kuliah, dan admin atau TU kuliah untuk mengikuti pelatihan workshop tersebut. Pelatihan workshop tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Juli 2025 mulai pukul 13 WIB sampai dengan 17 WIB yang bertempat di HKBP Jati Waringin. Warta yang ke-8, sumbangan bantuan dana spontanitas. Telah diterima sumbangan bantuan dana spontanitas dari keluarga David Panjaitan Inang Dolu Sirait dan Meksiken untuk penggantian pembayaran pajak gereja dari tahun 2022 sampai tahun 2025 sebesar 24 juta rupiah. Sebagai ucapan syukur atas diterimanya anak di perguruan tinggi negeri, kiranya Tuhan memberkati anak dan keluarga yang telah memberikan sumbangan tersebut. Warta yang ke-9, warta pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Randi Priyodokin Simajuntak, putra Firman Simajuntak, Inang Dolu Rubah, alamat Kapin Cermai 2/20 Petukangan, Jemaat HKBP Petukangan, Resort Petukangan, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan tunangannya Trisna Dewi Tatiati Boru Situmorang, putri Bapak Jadol Situmorang, Ibu Lubang Raja, alamat Rusun Gereja Tibar Cakung, Wik Galatia, Jemaat Gereja HKBP Cakung, Resort Cakung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Juni 2025 di Gereja HKBP Petukangan, Resort Petukangan, Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan berkati rencana pernikahan jemaatnya. Warta ke-10, Dewan Kolonial 1, Seksi Sekolah Minggu. Perayaan Prahayan Sekolah Minggu akan dilaksanakan perayaan Prahayan Sekolah Minggu. Adapun acara yang akan dilaksanakan adalah Prapaheyo pada hari Sabtu 28 Juni 2025 pukul 12 sampai pukul 17 WIB dan puncak acara Prahayo pada hari Minggu 13 Juli 2025 pukul 12 sampai 17 bertempat di Gereja HKBP Cakung Resort Cakung. Yang kedua, pengunduran diri calon guru sekolah minggu. Melalui warta ini diinformasikan bahwa CGSM atas nama Aston Ragut Sugoro dari WIB Diaspora telah mengundurkan diri dari pelayanan CGSM Gereja HKBP Cakung Resort Cakung. Yang kedua, seksi remaja dan Laposo. Pada hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul 18 WIB, remaja dan Laposo HKBP Cakung Resort Cakung akan melaksanakan sermon gabungan di Gereja HKBP Cakung Resort Cakung. Dihimbau kepada seluruh remaja dan Laposo agar mengikuti sermon tersebut. Yang ketiga, seksi parokial. 1. Kegiatan menata tanaman gereja. Sesuai dengan program kerja seksi parokial Gereja HKBP Cakung Resort Cakung akan dilaksanakan kegiatan menata tanaman di pekarangan gereja setiap bulan. Untuk bulan Juni tahun 2025 telah ditetapkan parokial WIB Efesus yang bertugas menata tanaman di pekarangan gereja. Dihimbau kepada seluruh parokial WIB Efesus dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, Bazar Pencarian Dana Wisata Rohani. Dalam rangka melaksanakan wisata rohani seksi parokial pada Jumat sampai hari Senin 10 sampai 13 Oktober 2025 ke Bonapasuki, seksi parokial pada hari ini mengadakan bazar di pekarangan gereja pada ibadah pukul 7 hingga selesai dan ibadah pukul 9.30 untuk pencarian dana. Dihimbau kepada seluruh jemaat dapat berpartisipasi
berpartisipasi dalam membantu pencarian dana tersebut. Mari kita bersama-sama mendoakan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-11, Dewan Tampulia, rekrutmen pemain alat musik Tagading. Bagi jemaat yang berminat untuk menjadi pemain alat musik Tagading dan mempunyai bakat dalam bermusik, dihimbau untuk mendaftar diri ke Ketua Dewan Tampulia Sintua Simajuta, nomor HP 082122141870. Warta yang ke-12, Dewan Diakonia, Seksi Diakonia Sosial Kuliah Kunjungan Kasih. Pada minggu lalu, gereja kita telah melaksanakan kunjungan kasih ke warga jemaat yang dirawat di rumah sakit yang dilayani oleh pendeta, perhala, dan seksi. Adapun yang dikunjungi adalah 1. Kristen Natalia Borusnabela di Rumah Sakit Firdaus dari Galatia. Yang kedua, Nyonya Kunto Borusihan di Rumah Sakit Islam Pondok dari Filipina. Yang ketiga, Amelia Sartika Borusimanjunta di Rumah Sakit Islam Pondok dari Kolose. Yang keempat, Fiona Kadata Saisio Burunegora di Rumah Sakit Ananda Bekasi W Nazaret. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses penyembuhan jemaat gereja kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Warta tambahan. Pada hari Jumat 13 Juni 2025 telah meninggal dunia Bapak Ilmar Silain, umur 76 tahun 13 hari, dari W Galatia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Hari ini, Minggu 15 Juni 2025, akan diadakan ibadah minggu di rumah duka Gedung Pertemuan KKP Pulau Gebang, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan hari ini. Warta selengkapnya dan warta keuangan dapat kita baca di lembaran warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Majelis akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha serta keluarga kita semua, juga persembahan kita demi kemuliaan namanya. Amin. Ini saatnya bisa kita memberikan waktu kepada Inam Sintua Veronica Porcelera akan menyampaikan kata perpisahan yang akan memasuki masa purna bakti dan waktu mempersilakan dan juga buat kawan setinjak dan keluarga oleh ke depan waktu dan tempat yang bersama. Iya, pujo kami amang sitijak rojo, amang sitijak. Iya. Horas Margita Marina. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, di pada pagi hari ini boleh kita bersama-sama di gereja ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan warta gereja pada saat ini, hari ini, secara struktural HKBP yang sudah diaturkan, pelayan HKBP yang sudah berumur 65 tahun akan purna bakti Molo Pandita Emeritus Bina Bolpimpinan di Manginang tanggal 12 Juni
2025 genaplah umur kami 65 tahun. Kurang lebih sedikit lagi 43 tahun di Parang de Batango, Luku di Riau, dengan berbagai kekurangan dan pemikiran yang kurang tidak sempurna. Sebelum gereja ini ada, masih di asrama Cakung TNI menopang di Siruau di Pakedebatan, dibuat diriku di Huranganku, diambil menjadi guru sekolah minggu. Sesudah pembakaran di kayu tinggi 2 kali, kami cari tempat di asrama, yaitu ada gedung aula yang sudah tidak lagi dipakai. Disitulah Amang Inang Tuhan memanggil saya untuk melayani di bidang sekolah minggu sampai tahun 2014. Inilah saksi altar ini. Yang pertama ada gereja di sini. Kita mengontrak rumah Bodo Nabi Tupulu. Panjang Amang Inang, kalau saya melihat semua ke belakang bagaimana perjalanan gereja ini, yang kami tidak punya duit boleh supaya bisa ada tempat duduk, banyak hal, tapi semua itu kemurahan Tuhan dalam hidup saya hingga pada saat ini. Luar biasa kasih Tuhan. Di HKBP Cakung sampai mempunyai gedung gereja yang megah seperti ini. Dari awal masih bisa sampai yang bayangkan tidak punya duit pada saat itu untuk orang supaya sudah banyak bergereja, karena pada saat itu gereja sulit untuk berdiri, tempat sudah tidak ada. Kami beri terpal warna biru supaya orang bisa bergereja dengan tidak mempunyai bangku. Banyak hal yang memang yang saya ingat kemurahan Tuhan yang bercakap ini, hingga saat ini boleh kita nyaman bergereja di sini Amang Inang. Martoba Merdeka itu punya Tuhan. Bukan karena kemauan atau kepintaran orang di sini, tapi Tuhan mengasihi yang sudah diucapkan gereja ini menjadi gereja HKBP Cakung. Amang Inang tahun 2003 Pujaloma Situa Tohonan di HKBP Cakung ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, mulai tahun 2003 sampai saat ini Tuhan percayakan saya sebagai pekerjaan dalam Tuhan di HKBP ini di Botohamu Dorang ini. Pahit manisnya, tantangan dengan suka dukanya itu pasti kita lewati. Tetapi hingga pada saat ini Tuhan mengasihi saya dan keluarga Amang Inang bahwa tidak boleh mundur dalam pelayanan. Hingga saat ini diberikan kepada saya panjang umur, kesehatan, dan juga buat anak-anak saya. Dan juga saya percaya semuanya itu bisa saya jalani karena doa Amang dan Inang dan juga iboto kami semua, anggi kami di sini yang mendoakan selalu pelayanan yang ada di gereja ini. Sepanjang itu Amang perjalanan pelayanan saya, sepanjang itu juga banyak suka duka yang saya alami. Tetapi hingga pada saat ini Tuhan memperlihatkan kebaikannya. Sahado huula tohonaki sahatu sadado. Amang Inang di dalam hal ini di pasawaran tadi bagasi sadayon sawangan
Alai boleh kabilang nasin tetap dope kita melayani jaka bakobasion nasin. Dan saudara mau namanginang banyak hal kekurangan saya, pakatayur saya, pengulangan saya yang tidak boleh baik di hadapan Inang dan Amang dan juga di hadapan Tuhan. Saat inilah Amang Inang saya datang ke hadapan Inang, minta maaf yang segala-galanya atas kekurangan pelayanan saya, tutur kata saya kepada Amang dan Inang selama saya dipakai Tuhan melayani di gereja ini. Saya dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada saya juga saya berterima kasih kepada Amang dan Inang semua yang hadir di sini karena perkembangan begitu bagus tentang program-program kuliah di gereja kita ini. 2 tahun sudah berjalan Amang Inang, bahwa setiap pensiun si tua yang pernah bakti akan diadakan, yaitu sebagai ungkapan kasih dari hamu akan Amang dan Inang tu akan si tua dan pensiun. Inilah yang kedua. Pada saat ini Amang Inang kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang banyak atas segala bantuannya, ucapan kasihnya kepada kami yang tidak bisa dapatkan hingga segodang ma dapat mau Amang sikat nih nang nilai mulai Tuhan itu keluarga kami di bagasan Sadario. Tuhan lain membalaskan semuanya apa yang sudah Amang berikan, ucapan kasih melalui situasi proposal, dan juga pada saat ini juga gereja juga membuat persembahan amplop untuk ungkapan kasih selama 3 kali ibadah. Semuanya itu Amang Inang kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan pada saat ini Amang Inang alani balgani rohanami las rohanami di pardongan ini debata di ngulungku saat ini karlumobi histori pelayanan yang sungguh luar biasa karena pertolongan Tuhan. Saya tidak bisa berkata-kata apa pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa dalam hati saya. Racia rohani yang di bagas Sadarion soal kami keluarga Amang Inang dan ada ulangui terbaik kami mananga Tuhan muna disudirin kan lagu munai kami yang munai papai dan munai Tuhan di patu pahami doa Amang aik nalas doa senekringan ditolukan ibadah 1 sekolah minggu 2 kali ibadah. Jadi anona Amang Inang mulai kita dilobi menikah di luar doa adong sedek untuk pahami tuk soal dia kena keparangannya mah las marwani dalam berbaina imajina kita patut pahami tu kita sana nah soal lima kata pertandingan siap manis siap pelayanan amang tetap kita masaur yang ada kita ngomong yang keulau nadingkan tu akan titik di namanya itu soal lima kata nampak punis yang pelayanan itu kita selalu horas mari kita bangun. Ya.
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi khotbah kita pada minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan kepada kita semua dan marilah kita simak dalam hati kita masing-masing. Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala dan tiara, minyak untuk pesta ganti kain kamu, nyanyian dan puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bapa kamu mendapat madu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagian, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu hari ini kita berjumpa dalam topik pemberitakan tahun rahmat Tuhan. Sebagaimana ini setiap tahun juga hampir menjadi topik istimewa, terlebih khusus dalam minggu Trinitatis, sebagai pengingat Allah yang Tritunggal, Allah yang Esa, dan juga mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya tahun pembebasan rahmat Tuhan adalah sebagai tahun pemulihan kembali yang sering dikaitkan dengan tahun Yobel. Bapak Ibu Saudara, yang saya tidak tahu bagaimana diri dan diangkat Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang pada saat itu sedang mengalami masa-masa pembuangan, yang Tuhan sengaja menjatuhkan hukuman ini kepada bangsa ini untuk menegur akan bagaimana mereka memperlakukan Allah tidak seperti nenek moyang mereka yang sebelumnya. Sebab Allah melihat perbuatan-perbuatan umat bangsa Israel di tengah-tengah kejayaannya, justru semakin hari malah semakin menyimpang, semakin menjauh dari hadapan Tuhan,
dan melihat itu kekosongan iman, kemerosotan iman yang dilihat oleh Allah para bangsa umat Israel membuatnya pun menjadi lengah, dan Allah memakai raja atau bangsa yang kuat yang menjadi lawan Israel untuk memberikan menegur bangsa ini dengan cara diperbudak, dengan cara bagaimana rasanya, sebagaimana rasanya nenek moyang mereka terlebih dahulu ketika di Mesir. Mereka harus memaksa menjadi tawanan, menjadi budak, dan menjadi pekerja paksa bangsa yang memimpin. Dan ketika mereka sudah merasakan itu, timbul dalam hati mereka, mengapa seperti ini, dan mengapa apa yang telah saya perbuat sehingga saya harus merasakan akibatnya ini. Mereka menjadi berpikir untuk merefleksikan dirinya, dan mereka pun akhirnya merasa ternyata selama ini mereka lakukan adalah jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan kita bersering juga Bapak Ibu Saudara, terkadang kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita dapat dalam hidup kita, baik dari pekerjaan, baik dari usaha kita sendiri, baik juga dari harta warisan orang tua, itu juga kadang membuat kita pun menjadi berlemah, menjadi lalai di dalam mengucap syukur. Dan hal itu sebabnya supaya kita pun jangan menjadi terjatuh. Kita harus mengingat segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah berasal dari Tuhan dan akan kembali menjadi milik Tuhan. Kita ingat bahwa ketika bangsa ini meminta pertolongan dari tanah Mesir menuju tanah kebebasan, Allah mengangkat salah seorang yang bernama Musa untuk menjadi pemimpin, seorang yang belum sangat dikenal, tetapi dalam cerita sejarahnya dia adalah sudah memiliki hampir kurang lebih pengalaman yang hidup dalam istana, karena dia diangkat, ditemukan oleh putri Firaun dan dia dibesarkan dididik. Namun Allah memakai dia dengan sengaja untuk bagi mereka adalah penyusup, bagi kita itu adalah cara yang terbaik. Demikian juga di sini bagaimana Yesaya diangkat Allah. Allah mengangkat Yesaya, dan pada saat pemanggilan pertama ke Yesaya mengatakan, tidak mungkin Tuhan, saya saja hidup di bangsa yang najis bibir. Tapi Allah berkata apa? Apa yang dikatakan itulah katakan, dan aku akan menguduskan bibirmu. Lalu Allah melakukan pengudusan kepada Yesaya, sehingga apa yang diucapkan Yesaya, apa yang Yesaya dengar dari Allah, itulah yang dikatakan kepada bangsa. Namun tujuan Allah mengatakan mengangkat Yesaya menjadi seorang nabi di tengah-tengah ketika bangsa ini dalam masa tawanan, tujuan Allah bukanlah supaya semua umat ini menjadi bertobat yang baru, namun yang dalam skala yang lebih kecil, supaya menghasilkan umat yang sedikit namun kudus. Kecil tapi kudus, sedikit tapi kudus. Jadi bagi Allah tidak perlu Bapak Ibu Saudara yang namanya kuantitas. Seberapa banyak jumlahnya jemaah, seberapa banyak jumlahnya harta kita, seberapa banyak hal yang bisa untuk kita berikan terbaik untuk Tuhan ini, itu tidak penting. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam, yaitu hati kita. Kualitas apa yang Tuhan berikan kepada, apa yang ingin Tuhan lihat dari kita adalah kualitas iman kita. Sejauh mana Yesaya dapat bermain, dan Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati seperti apa yang dia lakukan kepada Firaun. Ketika Musa menghadap, aku akan mengeraskan hatinya. Dan untuk apa Musa menghadap kalau memang sudah tahu Allah mengeraskan hati Firaun? Namun itu semua proses supaya Firaun tahu kekuasaannya sekalipun tidak dapat mematahkan rencana-rencana milik Tuhan. Dan begitu juga ketika umat Israel yang mengeraskan hatinya mendengar firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, mereka mengatakan kebanyakan secara kemungkinan biologisnya adalah, udahlah Yesaya, kerjalah, lihatlah seluruh bangsa, saudara-saudaramu, tulang-tulang menabur maupun bekerja untuk memenuhi keinginan bangsa yang sedang memimpin yang menawan kita. Untuk apa lagi saya memberikan pembebasan? Namun sebagian kecil orang dia tetap juga melakukan pekerjaan mendengar untuk ternyata saya yang perlu diperbaiki dari situ bukanlah masalah pekerjaan, bukanlah masalah kehidupan kita, tetapi kualitas kemerosotan rohani yang sempat terjatuh terdahulu. Sehingga ketika sebagian kecil orang memulai untuk kembali mengenalkan Tuhan dengan membangun kembali mesbah-mesbah Allah seperti yang dikatakan ayat 4, mereka akan membangun Tuhan yang sudah berabad-abad.
Sebagaimana kita saksikan Bapak Ibu Saudara, mesbah Allah, tempat Allah berdiam, tempat mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan, memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan, harus menjadi sunyi oleh karena keberadaan situasi yang memaksa pada saat itu. Namun ketika sebagian kecil mulai, sehingga pelayanan dan kemuliaan Tuhan pun kembali di tengah bangsa ini. Dan oleh sebab itu sebagai kajian Tuhan menjanjikan 2 kali lipat apa yang mereka dapati, siksaan, tawanan, bahkan celaan yang mereka dapati ketika memiliki masa-masa tawanan tersebut. Allah menjanjikannya sebanyak 2 kali lipat di negeri tempat tinggal mereka, yang seharusnya selama ini hasil tanah yang mereka kerjakan itu milik mereka, tetapi karena masa-masa yang membuat dalam pembuangan, sehingga mengharuskan mereka untuk menjadi hanya pekerja. Dan Tuhan berusaha memperbalikan ini semua supaya bangsa yang benci umat Israel pada saat itu, bangsa Mesir, bangsa Mesir pun sekalipun mengetahui Allah Israel masih berkuasa dan Allah Israel masih bertindak. Dan oleh sebab itu di ayat 1 menyatakan, inilah yang menjadi inti sari dalam kehidupan kita. Seandainya setiap orang mengatakan hal yang sama seperti apa yang saya katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurangi aku. Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang penuh hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Seandainya orang mau menyadari dan mengakui betapa dahsyatnya Allah Tuhan kita, betapa agungnya Allah dalam rencananya, sehingga Roh Tuhan, Roh yang Dia berikan kepada kita, yang hinggap dalam diri kita dalam peringatan peristiwa turunnya Roh Kudus ke dalam dunia, itu yang hinggap dalam setiap hati kita, sehingga setiap orang yang dimaksud dalam ini skala yang lebih kecil, skala yang hanya beberapa mungkin umat manusia menyadari bahwasanya setiap manusia memang dipakai untuk melayani Tuhan. Dan ini menjadi sebuah hal yang penting bagi Yesaya kepada umat Israel, menyadarkan kepada mereka semangat mereka melakukan rasa yang mungkin mereka yang sudah menjadi hamba ketika harus melihat mesbah Allah yang runtuh, mereka kembali tertawa, yang mungkin istilah sekarang lebih terkenal yang sering kita dengar adalah menyala, sehingga bisa dikatakan menyala kembali pada saat Israel. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah dilakukan oleh Inang Musim Tua Boru Siregar selama kurang lebih 43 tahun, yang tetap menjaga roh Allah bekerja di tengah-tengah jemaat ini, sehingga jemaat ini sampai sekarang tetap menyala. Yang sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita lakukan perintah dan hukum yang Tuhan beri kepada kita, sebab Roh Tuhan ada padaku, dan kita tetap dipakainya untuk menyala bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas penyertaan dalam hidup kami, atas firman yang dengar pada pagi hari ini. Berkatilah firman ini yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman di kemudian hari, sehingga iman kami semakin tangguh di hadapan godaan-godaan tindakan iblis yang berusaha menjatuhkan kami dan menjauhkan kami untuk hilang berpengharapan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kesalahan, kekurangan, dan kelemahan dalam kehidupan kami yang mungkin dapat membuat hati Allah Tuhan tersakiti. Namun kami juga tahu bahwa Kaulah Maha Kuasa, Maha Pengampun, mana Roh Kudus, di mana Roh yang telah kita curahkan dalam hati kami. Itulah kiranya yang menuntun kami. Dan meskipun kami berada dalam keterpurukan sekalipun Tuhan, Engkau tetap datang melalui orang-orang yang telah Engkau pilih, datang menghampiri kami dan memberitakan firman tahun rahmat Tuhan nyata dan ada. Dan oleh sebab itu Tuhan, di sini kami sebagai umat-Mu datang untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami telah mendengar kabar berita tahun rahmat Tuhan yang telah datang, dan kami akan menyambut dengan sukacita, sehingga Kau dapati kami tidak berlaku celah, sehingga Kau dapati kami memiliki
memiliki iman yang tangguh dan pulih di dalam sosok yang menyembah dan taat akan Tuhan. Allah Bapa yang bertata di surga, kami juga telah mendengarkan warta jemaat yang telah diperdengarkan di dalam gereja. Berkatilah seluruh rangkaian program pelayanan yang sudah dan akan sedang berlangsung di tengah-tengah gereja. Ketahui Bapak, pada saat hari ini di mana salah satu hamba-Mu yang akan menjalani masa purna bakti Inangsi Tua Veronica Brusrela. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kepada beliau di dalam pelayanannya. Dia boleh melaksanakannya dengan sukacita di tengah-tengah pelayanan ini. Meskipun kadang sedih, meskipun terkadang mungkin baik suka baik duka datang silih berganti memiliki kehidupan yang kami Tuhan, namun kekuatan dari Tuhan kita kuasa untuk menunjukkan ketangguhan imannya. Dan kalau Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga yang telah Kau berikan kepada mereka dan seluruh keturunan-keturunan penumpang di antara mereka, berikan kesehatan, kekuatan, serta kepintaran dan kebijaksanaan, sehingga seluruh pengetahuan yang mereka boleh dapat dalam hidupnya dapat mereka pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama yang kudus. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, kami juga turut berdoa kepada saudara kami dari keluarga selain yang telah Engkau panggil, selain urusan Moses yang telah Engkau panggil nama kami tersebut, seorang ayah yang kami kasihi pada hari Jumat yang lalu. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan Tuhan, dan Kau bersama-sama dengan mereka dalam menyertai perjalanan hidupnya ke depannya. Dan kalau Tuhan yang menguburkan seluruh kerabat keluarga dimanapun mereka berada kehidupannya. Allah Bapa yang berada di surga, dengar doa kami yang kami jelaskan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita menentukan persembahan, kita bernyanyi.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih-Mu dan pengasihan-Mu. Dan kelapangan hati-Mu, kampunan dosa dan kehidupan kekal, serta harta surgawi dan penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu terjadi karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan kepada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan di dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami lahir ke dunia ini, tuntun dan berbahagialah kami agar dilahirkan kembali menjadi pewaris dunia yang baru pula. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kekuatan dalam diri kami, dan Tuhan juga lah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami. Dimanapun Tuhan telah memutraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima, Engkau adalah Tuhan dan kami miliki. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat buruk, tetapi anugerahikanlah dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensiburi. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajar kami, sehingga sampai kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari